kami dimulai dengan pemandangan laut yang tenang dan langit yang mulai memerah di ufuk timur. Nah, ini dia jaringnya akan kita pakai untuk menangkap ikan tuing-tuing hari ini. Jaringnya ini panjangnya 1 km dan ini dibentangkan aja, tapi untuk membentangkan jaring ini kita harus melihat arah arus nih. Jadi nanti dibentangkan melawan arah arus ya Pak, karena ikan itu berenangnya melawan arah arus juga. Para nelayan mulai menjaring ikan dengan menggunakan teknik tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Saya takjub melihat keahlian mereka memprediksi gerakan ikan di bawah permukaan air. Nah, setelah jaringnya sudah selesai ditebar, ini kita akan tunggu untuk beberapa waktu dan sesekali dicek ada ikannya atau enggak. Kalau misalnya ada ikannya diambilin, ditebar lagi gitu ya Pak. Ini kita tunggu, bentar lagi kita cek nih. Ikan yang juga dikenal dengan nama Torani ini bukanlah ikan biasa. Namun memiliki kemampuan untuk melompat keluar dari air dan terbang beberapa meter sebelum kembali masuk ke dalam air. Keunikannya itulah yang menarik minat saya untuk bergabung dengan para nelayan di sini. Nah, ini dia ikan tuing-tuing atau yang disebut ikan terbang. Karena dia punya sirip lebar dan panjang seperti sayap nih. Tapi sebenarnya ikan ini tuh bukan benar-benar terbang, melainkan berseluncur di udara saat merasa terancam oleh para predator. Jadi untuk kabur dia. Musim ikan tuing-tuing biasanya dimulai dari bulan September hingga Maret. Namun di saat cuaca buruk atau berangin, biasanya akan ada jeda beberapa hari sepi tangkapan. Karena ikan enggan muncul ke permukaan. Nah, para nelayan di Desa Somba ini memang kalau misalnya menangkap ikan yang ukurannya masih kecil atau belum ukuran konsumsi itu biasanya akan dilepas lagi supaya bisa lebih besar. Kecuali kalau ikan-ikan yang kecil itu sudah mati di dalam jaring, jadi akan dibawa pulang ya Pak. Selama beberapa jam berikutnya, kami terus berlayar di sepanjang pantai Majene, menangkap ikan Torani dengan jumlah yang cukup memuaskan. Meskipun terasa melelahkan, hasil tangkapan hari ini membuat setiap usaha terasa berharga. Mengikuti kegiatan nelayan dari Desa Somba untuk mencari ikan tuing-tuing ini menjadi pengalaman yang seru sekaligus menegangkan, apalagi waktu kapalnya goyang-goyang. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, kita gas! Nah, ini dia ikan tuing-tuing yang didapatkan banyak sekali. Biasanya nelayan kalau sudah pulang melaut seperti ini akan langsung dikerubungi oleh masyarakat yang mau mengambil ikan. Setelah kembali ke daratan, para warga lokal dengan sukarela membantu melepaskan ikan dari jaring-jaring mereka. Di Desa Somba ini merupakan suatu tradisi yang sudah eksis sejak lama. Tradisi ini disebut dengan Mapucu. Seru sekali bisa mengikuti kegiatan nelayan di Desa Somba ini. Dan meskipun sedikit menegangkan, tapi rasanya worth it setelah lihat ikan yang sebanyak ini. Nah, saya penasaran nih rasanya ikan tuing-tuing atau ikan terbang ini kalau diolah seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah panen ikan terbang di perairan Majene, petualangan saya belum berakhir. Bersama dengan komunitas motor trail lokal, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari lokasi camping yang sempurna untuk mengolah ikan yang telah saya tangkap. Tujuan berkemah kali ini ialah Bukit Pamboborang. Perjalanan dengan motor trail membawa kami melewati hamparan hijau dan lembah yang memukau. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan pegunungan yang menjulang tinggi, panorama laut biru, dan desa-desa kecil yang terhampar rapi. Keindahan alam Majene sungguh tak terlupakan, membuat setiap sudut perjalanan kami menjadi momen yang istimewa. Setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di Bukit Pamboborang,
dengan semangat yang membara untuk memulai petualangan kami. Wah, emang sih nggak sia-sia perjalanan jauh naik motor trail ke lokasi camping kita, yaitu di Bukit Pamboborang. Dan ini paket komplit banget. Ada perbukitan dan di sebelah sana juga ada laut. Camping di sini pasti bener-bener seru nih. Wah, ini apinya udah siap. Sekarang saya mau siapin sambalnya untuk bikin ikan tuing-tuing asap, dan ini khas Sulawesi Barat. Sementara ikan diasap, saya mempersiapkan sambal mentah untuk menemani hidangan kami. Ini sambalnya udah jadi. Sekarang saya mau lihat proses ikan asapnya. Ikan-ikan tersebut diletakkan di atas rak api yang berkobar. Asap aromatik mulai mengepul, memberi ikan ini aroma yang khas dan lezat. Nah, untuk mengasapi ikan tuing-tuing ini, biasanya masyarakat di Sulawesi Barat memang lebih menggunakan serabut kelapa daripada arang, karena ini buat menghasilkan asapnya yang lebih banyak. Selain itu juga lebih awet. Saat hidangan kami siap disajikan, aroma harum ikan asap memenuhi udara di sekitar kami, mengundang selera makan di tengah dinginnya perbukitan Pamboborang. Namanya aja ikan asap, ini aromanya gurih dan smoky. Padahal ini nggak pakai bumbu apa-apa ya, Bang? Bang, saya cobain ya. Ini saking penasarannya saya nih. Wah, boleh makan semua nggak sih? Bisa. Gurih banget rasanya. Bang, ini bener tanpa bumbu. Gurihnya ikan ini saya penasaran nih kalau dicampur sama sambal mentahnya tadi. Udah matang semua berarti ya? Ya. Bang, ikannya udah jadi nih, makan yuk. Dibagi dua. Tidak lengkap rasanya tanpa sambal mentah dan jepa khas Majene yang menyertainya. Sambal mentah yang pedas dan segar dengan rasa tomat yang meresap dan kecutnya jeruk nipis yang menyegarkan. Ketika menyatu dengan daging ikan, sambal mentah ini memperkuat sensasi gurih dan lezat dari setiap gigitan. Nah, jepa ini menjadi alternatif buat nasi kalau lagi camping kayak gini, karena bawahnya itu praktis, selain itu juga mengenyangkan. Jadi nggak perlu repot-repot menanak nasi lagi. Rasa asap yang kaya namun tidak mendominasi, menambah cita rasa yang mendalam dengan sentuhan khas dari teknik tradisional. Pengalaman ini tidak hanya tentang mencari dan mengolah ikan terbang dari Majene, tetapi juga tentang bersatu dengan alam dan menikmati kelezatan hidangan yang disajikan oleh lautan. Selain potensi bawah lautnya, kawasan hutan mangrove yang membentang sepanjang pantai Laliko ini menyimpan keindahan yang patut dijelajahi. Emang kalau naik perahu kecil terus kena ombak itu kerasa banget goncangannya, serem. Memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km, Indonesia menjadi rumah berbagai jenis mangrove. Bahkan, republik ini memiliki tingkat keanekaragaman tanaman bakau tertinggi di dunia. Dengan luasan hampir 50% dari hutan mangrove Asia dan 25% luasan hutan mangrove dunia. Di hutan mangrove ini terdapat 18 jenis pohon mangrove. 3 diantaranya bisa dikonsumsi, tapi satu yang kita cari hari ini yaitu Brugueria gymnorrhiza atau bahasa lokalnya sala-sala. Yang ini nih pohonnya. Sala-sala
merupakan salah satu spesies mangrove yang tumbuh di muara sungai dan daerah berair payau di sepanjang pantai Indonesia. Tumbuhan ini dikenal dengan akarnya yang kokoh dan tahan air, yang membantu menahan erosi pantai serta memberikan tempat perlindungan bagi berbagai jenis biota laut. Salah satu hal yang menarik dari Bruguiera gymnorrhiza adalah buahnya yang unik, berbentuk lonjong ramping hampir seperti buah okra. Nah ini dia buah salasa. Wah ini bisa dilihat bentuknya itu lonjong memanjang. Ini kalau yang masih kecil itu warnanya kemerahan. Ini bunganya ya Bu, bukan buahnya ya. Nah ini ada buahnya yang udah mateng nih. Bu ini bisa dimakan kan? Bisa. Saya coba ya. Nggak langsung dimakan. Pantes kata ibunya nggak langsung dimakan. Sepet banget rasanya dan pahit. Ini bergetah ya, Bu? Iya, katanya bisa dimakan, Bu. Nggak bisa langsung ya. Siap. Bruguiera gymnorrhiza tumbuh di area dengan salinitas rendah dan tanah yang kering, serta memerlukan aerasi yang baik. Tanaman ini toleran terhadap berbagai kondisi, baik itu di daerah terlindung maupun yang terkena langsung sinar matahari. Tanaman yang tingginya dapat mencapai 30 meter ini tersebar di daerah tropis Afrika, Asia Tenggara dan Selatan, hingga timur laut Australia, Mikronesia, Polinesia, dan Kepulauan Ryukyu. Turun sini ya, Bu. Oke, Bu, sama-sama, Bu. Bu, biar nggak gerak. Ah! Oh iya, Ibu duluan deh. Hai! Goyangnya. Oh, meskipun nggak dalam tapi tetap aja seram kalau goyang. Aduh. Yang mana, Bu, pohonnya? Ini ya? Oke, kita panjat, Bu. Pada musimnya, buah ini ramai dicari oleh warga, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperjualbelikan. Nah, buah salasa ini musim panennya biasanya di antara pertengahan hingga akhir tahun. Tapi biasanya kalau awal tahun kayak gini tetap ada yang tumbuh meskipun nggak banyak. Bu, tangkap ya. Oke. Tangkap ya, Bu. Kuatkan, Bu. Wah, sakit. Ini batangnya kasar. Udah dapat berapa tadi, Bu? Banyak ya? Wah, kita udah dapat lumayan banyak nih. Sekarang mau langsung aja kita olah menjadi ande sala-sala atau nasi sala-sala. Banyak juga nih.